Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di dalam program Malam Teduh episode ke-76. Sebelum kita mendengarkan renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kembali untuk mendengar dan duduk di hadapan-Mu. Biarlah kami dapat fokus hanya kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Amin. Renungan malam ini ditulis oleh Pendeta Dr. Insinyur Imron Wijaya MM.MTH dengan judul Persembahan Persepuluhan. Renungan malam ini diambil dari Ulangan 26 ayat 12. Apabila dalam tahun yang ketiga, tahun persembahan persepuluhan, engkau sudah selesai mengambil segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu, maka engkau memberikan kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan kepada janda, supaya mereka dapat makan di dalam tempatmu dan menjadi kenyang. Ayat yang kita baca sangat memberi arti bagi kehidupan anak Tuhan dari Adam, Abraham, Nabi Musa, dan sampai zaman sekarang. Hal ini yang ditekankan dalam Ulangan 26 ayat 12. Ini adalah hal pemberian persembahan persepuluhan. Yang ditekankan dari persembahan persepuluhan ini adalah kemanakah kita membawa persembahan syukur persepuluhan kita? Untuk apakah persembahan persepuluhan yang kita berikan? Untuk siapa persembahan persepuluhan ini kita berikan? Dan bagaimana kita menanggapi persembahan persepuluhan dalam kehidupan kita? Jawabannya ada 4. Yang pertama, kita menanggapi persembahan persepuluhan dengan hikmat dan kecerdikan. Matius 10 ayat 16 berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Dan kebijaksanaan untuk menanggapi persembahan persepuluhan dari pendapat orang-orang lain, tokoh-tokoh gereja, dan pakar atau ahli teologi yang selalu mengungkapkan dan membicarakan fakta kebenaran dari Alkitab. Kita harus tahu dan mengerti hal kebenaran kata orang tidak sama satu dengan yang lainnya. Artinya, benar kata kita belum tentu benar kata orang lain. Jadi hanya satu di dunia ini yang dapat mengungkapkan dan memberikan kebenaran, yaitu hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, kita menanggapi persembahan persepuluhan menurut kata orang begini begitu atau beraneka ragam pendapatnya. Kita harus mempunyai sikap yang sama seperti Tuhan Yesus, yaitu diam dan tidak perlu banyak bicara, atau kita perdebatkan. Karena firman Tuhan tidak perlu kita perdebatkan. Yang baik kita ambil sebagai bahan pengajaran
pembimbingan, dan pembinaan hidup kita. Dan yang menurut kita tidak baik dan bertentangan dengan firman Tuhan, mari kita buang saja atau abaikan. Yang ketiga, kita menanggapi persembahan persepuluhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga kita. Saya secara pribadi dan keluarga tetap terus memberikan persembahan syukur, terutama hal persembahan persepuluhan setiap bulan dengan setia, taat, dan kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Bagi saya dan keluarga saat ini hanya mampu memberikan persembahan persepuluhan saja, sampai saya mengajarkan putri pertama saya yaitu Grace Patricia Wijaya yang sedang magang di Stand Teboto Sosro di Jakarta Fair. Nanti jika kamu mendapat penghasilan, jangan lupa berikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, atau bawa dan berikan ke tempat ibadahmu ke GBI Ruko Graha Niaga. Hal ini saya terapkan atau saya lakukan karena saya dan keluarga belum mampu memberikan sepenuhnya atau total hanya 1/10 saja setiap bulan. Saya tidak mau kejadian Ananias dan Safira yang berbohong kepada Tuhan yang diwakili oleh Rasul Petrus telah memberikan sepenuhnya atau total dari hasil penjualan tanahnya sampai Petrus menegur dari kebohongan persembahan yang membuat Ananias dan Safira syok atau kaget yang mengakibatkan jantungnya putus, seperti yang terdapat dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-12. Yang keempat atau yang terakhir, kita menanggapi persembahan persepuluhan dengan hati yang gembira, penuh sukacita, dan tidak ada unsur paksaan, tetapi dengan ketulusan dan kesetiaan, serta ketaatan yang penuh damai sejahtera. Lebih baik memberi daripada menerima. Rasul Paulus menekankan soal memberi kepada Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat 7a. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jadi sekarang kita tanpa paham dan mengerti bahwa apa yang perlu kita kembalikan dan berikan kepada Tuhan dari hasil keringat kita atau dari hasil yang kita kerjakan atau lakukan. Kita harus memberikan persembahan syukur kita ke rumah di mana kita beribadah atau berbakti, baik persembahan pada waktu ibadah, persembahan persepuluhan, minimal mau memberikan sepenuhnya, terserah masing-masing pribadi. Lalu persembahan atau taburan iman, serta persembahan taburan kebersamaan. Selagi kita masih hidup dan beribadah, serta melayani di gereja lokal yaitu GBI Ruko Graha Niaga, kita tetap memberikan dengan penuh sukacita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Demikian renungan pada malam hari ini. Kiranya renungan ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita pribadi. Sampai jumpa dalam program Malam Teduh berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.